Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadia Nasir, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai definisi seni musik dan tipologi. Yang kedua, seni musik dalam pandangan ulama Islam. Yang ketiga, seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Yang pertama di sini ada definisi seni musik dan tipologi. Musik sebagai salah satu cabang seni tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, musik terdapat dalam kelompok masyarakat di seluruh dunia barat dan timur. Musik juga dapat dipandang sebagai kebutuhan ekspresif manusia, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau gagasannya tentang kehidupan. Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut. Kata musik secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, musik yang berasal dari bahasa Yunani, musiko. Musiko merujuk kepada semua seni yang dipimpin oleh muses yang berupa musik dan puisi. Kata tersebut juga berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani kuno, muse yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Musik pada dasarnya merupakan bunyi yang diungkapkan melalui ritme yang teratur dan melodi yang indah. Karenanya, kata musik dapat didefinisikan sebagai seni mengorganisasi kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti. Musik tidak hanya berfungsi dalam bidang pendidikan saja, melainkan musik juga berfungsi untuk sebagai hiburan. Musik dapat digunakan sebagai musik latar, seperti digunakan di dalam suatu kegiatan, atau sebagai musik latar di suatu tempat seperti klinik kecantikan, rumah sakit, tempat terapi, dan lain-lain. Digunakan untuk memberi variasi, memberi tekanan, memberikan nuansa, dan yang terpenting, mengunggah emosi pendengar. Secara fideologis, musik berhubungan dengan indera pendengaran, namun secara psikologis, musik berhubungan dengan berbagai fungsi psikis manusia, seperti persepsi, abstraksi, mood, dan berbagai fungsi psikologis lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai seni musik dalam pandangan ulama Islam. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu dibolehkan secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat dibolehkan dengan syarat, ada juga yang mengharamkannya secara mutlak dan mengharamkan dengan syarat. Di antara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam lagu dan warna musik, dengan alasan karena yang demikian itu halal, dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan yang dibolehkan Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik, apapun seraya mengatakan musik adalah seruling setan, hal yang tak berguna serta penghalang orang untuk berzikir kepada Allah dan mengerjakan salat. Pendapat ulama yang menghalalkan musik, yakni Izzuddin Abdis Salam berkata, adapun kecapi dan alat yang menggunakan dawai atau tali senar, seperti halnya rebab, maka menurut kaul yang masyhur dalam mazhab 4, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram. Sedangkan menurut kaul Ashah termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi, sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat
diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini. Menurut kaul yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung mafasid atau kerusakan. Seperti tabaruk perempuan di hadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan di hadapan laki-laki kalau tidak berarti haram. Yang kedua yaitu pendapat ulama yang mengharamkan musik, yakni Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya yang dilarang dan dimakruhkan, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah seperti Sofyan al-Thawri, Imad Ibrahim, Syu'bi dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat di atas dinukil dari Al-Qadhi Abu Thalib Al-Tabari. Imam Malik radhiyallahu an melarang keras bermain musik. Bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut atau karena termasuk cacat. Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id. Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Adapun menurut ulama Ahlussunnah yang mengharamkan seni musik, mereka lebih mengedepankan nas-nas secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperkuat argumennya dalam mengharamkan seni musik, ulama Ahlussunnah merujuk pada Quran surat Luqman ayat 6 yang begini, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau law al-hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ulama tasawuf cenderung menganggap bahwa musik adalah halal. Landasan hukum yang digunakan adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas." Terlepas dari perbedaan sudut pandang dan kontroversi antara ulama Ahlussunnah dan ulama Sufi, mengambil jalan tengah yakni bahwa musik hukumnya boleh atau halal, dengan syarat: yang pertama, syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Yang kedua, gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat. Yang ketiga, nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan. Dan yang keempat, tidak berlebihan dalam mendengarkannya. Selanjutnya yaitu seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Pada prakteknya, musik sufistik di pesantren diterapkan sebagai proses internalisasi atau riyadhah. Nilai-nilai pendidikan bagi santri seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dengan mengambil materi dari Qasidah Burda. Nilai-nilai sufistik yang semula ditanamkan melalui penerapan pengajian tradisional, yaitu hanya dengan membacakan atau logat. Kemudian dijelaskan pemahamannya, namun untuk memberikan gairah pendalaman serta pemaknaan, terutama untuk pencerahan jiwa bagi para santri, di pesantren dilaksanakan internalisasi nilai-nilai sufistik melalui musik. Salah satu contohnya adalah musikali Qasidah Burda. Bait-bait Qasidah Burda memuat beberapa nilai, antara lain yang berkenaan dengan masalah tasawuf, teologi, metafisika, antropologi, sejarah, politik, sosial budaya, dan nilai lainnya. Berdasarkan analisis semantis terhadap Qasidah Burda, maka bait-baitnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tema besarnya, itu nilai-nilai sufistik dan model perilaku sufistik yang ditampilkan dengan sempurna oleh Imam Al-Busiri dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kedua tema tersebut disenaraikan seperti berikut. Nilai-nilai sufistik terdiri dari syauq atau kerinduan, mahabbah atau kecintaan, tarkus syahwat atau menahan hawa nafsu, muhasabatun nafs, introspeksi diri, at-taubah atau taubat, dan zuhud, orientasi ukhrawi. Yang selanjutnya yaitu ada terdapat nilai-nilai keteladanan.
Yang pertama yaitu pribadi yang zuhud, yang kedua pribadi yang takwa, yang ketiga pribadi yang santun, yang keempat pribadi yang iktisham bihablillah, dan yang terakhir pribadi yang tawakal atau berserah diri. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.